Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sehat semua ya ini ya. Alhamdulillah Pak sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman, saya mulai untuk hari ini pertemuan ke-6 ya. Sudah tampil slide materinya, query and view. Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, baik. Saya lanjutkan di sini. Jadi kita materi kali ini akan membahas mengenai konsep dasar query pada SQL Server dan konsep view pada SQL Server ya. Nah, ini dia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai select list. Nah, ini dia. Ada yang sudah pernah tahu select list itu apa? Nah, ini dia ya. Kita bahas merupakan kolom ini ya, select list merupakan kolom yang akan ditampilkan sedangkan tabel list merupakan sumber data tempat kolom tersebut disimpan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan ada results, ada message ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita mau praktek ya, untuk select list itu, bentar. Ini saya membuat tabel baru, namanya adalah penjualan. Nah, sudah tampil belum di SQL servernya? Teman-teman, cek. Halo, Sebentar, Pak. sudah. Ini tampil nggak di SQL server ini? Sudah Pak. Tampil Pak. Tampil ya ini ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik, nanti kalau ada masalah, tolong saya dikasih tahu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada select ya, select ID pelanggan, ada select ini. Nah, jadi kita ingin menampilkan ya, menampilkan terkait dengan misalkan di sini saya punya query. Jadi sebelumnya saya membuat database namanya adalah penjualan. Di sini saya menggunakan use penjualan ya. Jadi sudah ini saya ganti dengan penjualan. Nah, ini dia. Sudah masuk ke penjualan. Terus di sini kita menggunakan yang namanya create ya, create tabel ya, pelanggan ya. Ada penjualan itu ada pelanggan ya. Ada pelanggan itu punya ID pelanggan, ada nomor pelanggan, ada nama pelanggan. Nah, seperti itu ya. Kita masukkan di sini pakai insert into. Nah, ini dia insert into kayak yang kemarin. Ada nama pelanggannya siapa, seperti itu. Namun kita masukkan kodenya juga ya, ID pelanggan sama nomor pelanggan. Karena ini sudah dimasukkan, nah saya minta contoh nih sama teman-teman yang ada di sini. Saya mau masukkan. Nah, ini karena ini sudah bisa, saya masukkan lagi aja satu. Namanya siapa yang mau dimasukkan? Silakan. Namanya siapa? Teman-teman, cek Saya boleh Pak, saya Pak. siapa namanya? Febiola. Viola dari Viola. Nah, ini pertanyaan saya. Sebelumnya saya punya pelanggan 206 dengan nama ini. Nah, kalau seandainya saya masukkan dengan dengan kode pelanggan yang sama, namanya berbeda, ini successful nggak nanti? Enggak Pak. Kenapa tidak sukses? Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau menurut saya karena sudah terdata dengan kode itu Pak namanya Pak. Oh, iya, berarti karena sudah terdata dengan kode ini. Karena kode ini bersifat apa tadi? Mempunyai sifat. Ini ya, di sini sudah disampaikan bahwa di sini adalah primary key ya. Jadi kalau seandainya misalkan ini NPM, NPM-nya sebelumnya ini, ya, dengan nama ini, terus nanti NPM-nya sama, namun diganti nama yang berbeda, ini tidak akan bisa ya. Kecuali kalau di sini harus ditambahin, misalkan di sini menggunakan 30 ya, seperti itu. Jadi insert into pelanggan ya, di sini nama tabel database-nya penjualan ya, kita masukkan ke tabel pelanggan di sini, terus kita execute yang ada di sini. Nah, di sini ada yang kurang, ada yang gagal. Nah, ada yang tahu kenapa gagalnya, teman-teman?
Halo? Halo, Ya, halo? Pak. Ada yang tahu kenapa gagal? Ayo, kenapa Mungkin ada gagal? yang Ayo. kurang, Pak. Itunya. Apanya yang kurang coba? Yang lain, ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang kurang, apanya yang kurang? Nah, kita lihat dulu ya di sini ya. Kita lihat dulu, kita select dulu sebelumnya. Nah, kita harus select dulu. Di pelanggan itu adanya apa ya? Select bintang from pelanggan ya. Ini terus kita execute. Nah, ini dia. Di sini ada nggak yang 30? Bentar. Nah, ini dia. Tahu kenapa salah, kenapa gagal? Karena di sini yang dimasukkan hanya tadi apa tadi? Hanya nama kode. Padahal di sini ada kategori, ada tanggal bergabung. Nah, ini harus dimasukkan semua. Jadi ini ada data yang kurang. Makanya teman-teman tolong diperhatikan dengan baik. Di sini itu ada penambahan. Nah, mungkin di atas tidak saya tambahkan sebelumnya. Nah, ternyata di bawah ada penambahan seperti itu. Kayak gitu. Jadi harus dicek dulu ya. Jadi ini data yang ada di sini tolong disesuaikan. Kalau sebelumnya tidak ada penambahan ini, maka dia akan berhasil. Nah, kayak gitu. Sampai sini teman-teman sudah jelas belum kira-kira? Jadi sebelum memasukkan data yang ada di sini, tolong dilihat terlebih dahulu kira-kira eh, atribut atau field yang ada di pelanggan itu apa. Jadi pelanggan itu ada kode pelanggan, ada nomor pelanggan, ada nama pelanggan, ada kategori, ada tanggal bergabung ya, kayak member. Jadi kayak teman-teman itu punya member ya, misalkan kayak belanja di minimarket atau apa kan ditanyain ada membernya enggak kayak gitu. Nah, membernya itu biasanya itu di kartunya itu ada kodenya ya, ada kodenya. Namun di situ bisa juga ada nama pelanggannya, namun di kodenya itu tadi ya. Jadi ada nomor pelanggannya, ada kategori, kategorinya misalkan di sini hanya individual atau dari perusahaan kartu tersebut, terus tanggal bergabungnya kapan. Sampai sini teman-teman sudah jelas belum? Dari berapa orang ini? Dari 14 orang, silakan. Ada pertanyaan buat saya? Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan buat saya? Belum, Pak. Belum. Baik. Kalau belum saya lanjutkan. Tadi apa? Select list ya. Select list ya tadi ya. Nah, Iya, Pak. seperti ini. Jadi select list itu seperti ini ya. Jadi dimasukkan dulu. Jadi select bintang from pelanggan. Namun karena tadi saya sudah tambahkan. Kalau seandainya tidak menambahkan, maka dia akan berhasil. Identity yang ada di sini, identity ini adalah auto number ya. Kayak teman-teman buat file di Excel 1 2. Misalkan ada di Excel buat 1 2 ditarik ke bawah kan otomatis ya. Jadi kalau misalkan saya buat kayak gini, misalkan saya buat tambah di sini. Nah, di sini saya tambah 1. Jadi yang dimaksud identity itu ini. Identity 1 2. Nah, 1 2 ini saya tarik. Ini terus ini. Nah, ini identity. Auto number, auto increment sama ini. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham belum? Identity. Sudah, Pak. Yang lain sudah jelas belum? Identity. Identity tadi apa tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Identity? Oh, Halo? auto increment, Pak. Nomor urut, Pak. Ya, identity itu hampir sama dengan auto increment, auto number ya. Jadi dia kalau di sini saya menggunakan identity 1,1 ya.
Karena kalau kita juga bisa identitinya itu 1,2. Misalkan ini kan jadi ada penambahan 1. Kalau misalkan 1,2 ya berarti 1,3. Nah, habis 1,3 ini nanti loncat lagi berapa? Oh, 5, duanya nggak ada. Nah, ini tergantung dari identitinya. Kalau yang standarnya identitinya itu adalah 1,1 ya. 1,1 identitinya di sini. Identitinya adalah standarnya 1,1. Jadi nomornya urut otomatis ke bawah eh, dengan dimulai dari 1 nanti berkelanjutan 1 gitu ya. Ditambah 1 tambah 1 itu standarnya. Namun kembali lagi pada kebutuhan ya kayak gitu. Sampai sini saya lanjut ya teman-teman ya ke selectware. Selectware itu berarti kita yang mana ya? Misalkan tampilkan select ID pelanggan. Nah ini dia select ID pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, tanggal bergabung dari tabel pelanggan yang mana kategorinya adalah perusahaan. Nah tadi kategorinya ada berapa tadi? Kategori perusahaan itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini ingin menampilkan nama pelanggan yang berasal dari perusahaan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang selain yang individual tidak akan ditampilkan. Makanya hasilnya seperti ini nanti. Gitu. Jadi ini adalah terkait dengan tidak ditampilkan semua ya. Jadi yang ditampilkan hanya ID pelanggan, nomor pelanggan. Kalau kita menggunakan bintang itu dia pakai semua. Jadi kalau teman pakai bintang kayak gini, itu yang ditampilkan semua. Namun kalau misalkan dipilih misalkan select ID, di sini kita masukkan ID pelanggan ya. Pelanggan, koma, terus ada apa lagi? Nama pelanggan misalkan pelanggan. Nah, seperti ini. Where yang mana kategori nah, sama dengan perusahaan misalkan. Nah, seperti ini. Select, jadi yang ditampilkan hanya ID pelanggan sama nama pelanggan. Coba kita execute. Kira-kira hasilnya tampil nggak ini? Halo, teman-teman, Ya Pak. tampil nggak ini kira-kira? Atau error? Kira-kira error apa berhasil? Atau gimana? Ada yang punya pendapat? Silakan. Berhasil, Pak. Tampil Pak. Tampil ya. Coba kita cek ya. Kita coba. Nah, salahnya adalah ini dia. Ini coba dilihat. Ini petiknya berapa? Tanda petiknya? Nah, petiknya 1. Coba kalau petiknya 1, mau nggak dia? Nah, bisa ya. Jadi petiknya harus 1, pakai petik 1 ya. Beda petik 2 sama petik 1 beda. Teman-teman sampai sini sudah jelas belum? Ada pertanyaan buat saya? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini juga bisa diinikan kategori ya. Perusahaannya ini. Nah, pelanggan ini. Nah, jadi kita menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan. Kalau ini diganti bintang, ini beda. Berarti yang ditampilkan adalah semua. Nah, ini semuanya yang tampil. Kayak gitu ya. Jadi kalau intinya, tapi di sini ada where-nya ya. Where-nya seperti itu. Nah, teman-teman, ada yang bertanya silakan untuk select where. Tidak ada? Halo? Ada pertanyaan silakan. Teman-teman? Jelas Pak. Belum, Pak. Baik.
Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Ada lagi select where and atau or ya. Nah, ini kalau dia menggunakan and, itu berarti dua-duanya ada. Contohnya gini, siapa yang ada di sini? Misalkan saya ambil contoh Murni misalkan. Murni, tolong besok bawakan saya buku dan pensil, ya. Buku dan pensil. Murni bawa salah satu. Kira-kira Murni benar, true or false? Pakai Salah, Pak. logika N. Nah, kalau salah tadi, benarnya gimana berarti? Benarnya berarti? Benarnya Seharusnya berarti? bawa dua-duanya. Ya enggak? Oh, iya benar. Seharusnya bawa dua-duanya ya. Kalau pakai logika N itu berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Kayak gitu. Nah, saya ambil contoh yang ada di sini misalkan. Ini kan ada, nah ya oke ya. Saya tambahkan di sini N. N, nah N ya. Di sini N nama pelanggan, pelanggan sama dengan PT ABC. Nah, ini dia. Berarti tampilkan perusahaan, namun di sini tambahin N, nama pelanggan, sama dengan PT ABC. Berarti yang tampil berarti ID pelanggan berapa? ID pelanggan nomor Teman-teman. 3, 3 dan 7. Nah, 3 dan 7. Kita coba ya. Kita coba. Nah, itu dia. Karena di sini pakai logika N. Ini dia. Pakai logika N. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama kategorinya adalah perusahaan. Yang kedua nama pelanggannya adalah PT ABC. Sampai sini teman-teman sudah jelas belum? Untuk logika N. Jelas, Pak. Jelas Sudah, ya. Pak. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Di sini kita menggunakan logika OR ya. Kita pakai logika OR ya di sini. Logikanya OR. Nah, logika OR berarti salah satu ya harus terpenuhi. Misalkan saya select ini dulu. Select apa namanya? Select bintang from dulu. Kita tampilkan semua datanya. Misalkan di sini kita tampilkan dulu. Nah, ini kan data keseluruhan. Misalkan datanya ada banyak. Nah, namun kita di sini misalkan kita menggunakan select OR. Select bintang from pelanggan, kategorinya adalah misalkan perusahaan. Oke, perusahaan. Nah, ini ya. OR. Nah, kita menggunakan apa ini? Mau pakai kategori atau mau tetap kayak gini misalkan. Nah, kalau kayak gini tadi kan OR tampilnya 2. Kalau saya pakai logika N tadi 2, kalau OR kira-kira yang tampil berapa? ID pelanggan berapa kira-kira? Kalau pakai N mungkin 2, Pak. Kalau pakai N2 tadi kan sudah dicoba ya. Tadi ada ID pelanggan nomor 3 dan ID pelanggan nomor 7 ya. Iya. Kalau pakai logika OR, kira-kira yang tampil ID pelanggan berapa? Tampilkan semua data pelanggan dengan kategori perusahaan atau nama pelanggan PT ABC. Kayaknya 4, ya? Pak. 4 ya. Yang tampil 4 ya. Iya. Ada jawaban yang berbeda kira-kira teman-teman? 3 mungkin, Pak. Oh, ada yang 2, ada yang 4 ya. Baik. Berarti 4, Pak. baik. Kita coba ya, kita praktekkan ya. Kira-kira tampilnya berapa? 5, Pak. Nah, tampilnya berarti 4. 4. Karena dia memilih salah Salah 1. satu. Ketika dia pilihan pertama sudah terpenuhi, berarti dia nggak perlu melanjutkan ke yang ini. Berarti ini kan, kalau yang ini 2 dia. Kan, nah ini dia berarti 4 kayak gitu. Milih ini dulu kan. Kalau sudah terpenuhi berarti udah selesai, berarti udah. Kayak gitu. Apalagi yang ini berada di dalam ini. Ini kan ABC kan, dia kan 2. Kalau umumnya adalah perusahaan. Nah, seperti itu. Sampai sini teman-teman sudah paham belum? Kalau ini sudah terpenuhi ya sudah berarti. Kan dia pakai OR dia. Berarti salah satu ya. Kalau salah satu sudah terpenuhi ya sudah berarti.
Jadi kalau tadi Murni suruh bawa buku tulis sama pensil, Murninya bawanya buku tulis. Pilih salah satu pakai or, berarti benar, true berarti. Ya sudah, berarti tampilnya ini seperti ini. Sudah jelas belum bedanya R sama on? R, or sama N, teman-teman? Logikanya? Halo? Sampai sini? Jelas, Pak. Sudah baik. Jelas, Pak, jelas. Kalau nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ya teman-teman. Ada lagi namanya select between ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini itu ada between ya. Jadi perusahaan ini misalkan tampilkan select ID pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, tanggal bergabung dari tabel pelanggan yang mana kategorinya adalah perusahaan dan tanggal bergabungnya between. Nah, ini berarti between itu di antara ya. Di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kayak teman-teman itu masuk kuliah itu kan ada tanggalnya itu. Kayak masuk pada dikti tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu berarti dia akan tampil. Nah, oke, kita praktek ya di sini ya. Ini saya tampilkan data semuanya. Ini saya ini dulu. Kita tampilkan data semuanya. Oke. Oke, ini sudah masuk ya. Kita misalkan tampilkan di sini nah, kayak gitu. Kategorinya misalkan atau langsung saja kategori perusahaan between. Nah, between di antara tanggal berapa sampai tanggal berapa kira-kira di sini. Kita coba ini ada tanggalnya di sini. Kalau di sini tanggalnya kita kasih contoh tanggal 26 sampai tanggal ini N. Dia pakai N lagi. Ini logikanya N semua ini. N semuanya harus terpenuhi. Saya pakai yang OR saja. Ini N. Oke. Misalkan kita pakainya 2020, kita pakai titik 1 ya. Di sini ini 10 min 26 misalkan. N. Nah, 2020 10 29. Ada yang salah teman-teman? Ada yang salah nggak? Yang saya tulis ada yang salah nggak? Nggak pakai petik ya, Pak? Tanda petik ya. Nah, baik, kurang tanda-tanda petik di sini ya. Jadi harus teliti memang ya. Oke, seperti ini. Terus kita execute. Ketika kita execute, ini misalkan saya hapus saja. Nah, oke. Kayak gini. Jadi perusahaan. Kategori perusahaan di antara tanggal 26, 26. Ini 26. 26 sampai 29. Kira-kira muncul berapa hasilnya? Ada berapa ID pelanggan coba? Between tanggal Semuanya 26. 8. Ini tapi kategorinya perusahaan loh ya. Ingat, ini kategorinya perusahaan loh ya. Ingat, Ada 4, Pak. baik. Hah? Ada 4. Ada 4. Coba kita klik. Nah, ternyata ada yang salah di sini. Between-nya salah. Coba kita lihat lagi query-nya di sini. Tanggal bergabung. Nah, di sini ada kata-kata tanggal bergabung ya. Jadi kita tambahkan di sini. Ada tadi tanggal bergabung. Tanggal bergabung between kita execute. Oke, ada yang salah lagi di sini. Bentar. Tanggal bergabung between. Oh, dia nggak mau baca ya ini. N. Oh, Perusahaannya tadi ada ini, Pak. Baik. Di sini kita tambahkan N. Nah, ya. Nah, oke. Jadi di sini ada logika lagi yang harus kita tambahkan. Yang pertama kategorinya adalah perusahaan. Di sini kita menggunakan N.
N tanggal bergabungnya between ini. Tadi yang disampaikan yang tampil 4. Nah, kalau seandainya di sini kita ganti tanggalnya misalkan jadi tanggal 28. 28 sampai 29. Nah, ini yang tampil adalah 28 sampai 29. Memang iya ini 4 lagi karena 28 sampai 29. Ya, perusahaannya. Kalau di sini hanya tanggalnya 29 saja. 29 sampai 30. Nah, ini beda cerita kalau kayak ini. Yang tampil 2 seperti ini. Jadi kalau yang between ini di antara ya teman-teman ya, di antara. Jadi ininya adalah tanggal. Ini kalau teman-teman kalau saya analogikan ke apa namanya? Ke nomor rekening itu adalah tanggal. Misalkan teman-teman mau ngecek m-banking gitu ya. Tolong tampilkan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu nanti akan tampil. Nah, seperti itu. Gambarannya gitu. Paham nggak maksud saya? Halo? Paham, Pak. Iya. Jadi implementasinya itu bisa digunakan ke transaksi perbankan. Jadi gambarnya seperti itu menggunakan between ya. Jadi menggunakan tanggal. Setting tanggal awalnya tanggal berapa sampai tanggal akhirnya tanggal berapa. Itu disetting. Namun biasanya kalau di perbankan itu ada ini ya, ada kelemahannya juga ya. Misalkan kita inginnya setahun, itu kayaknya nggak bisa ya, bener ya. Teman-teman sudah pernah nyoba nggak kalau di internet banking itu tampilkan transaksi dalam 1 tahun, bisa nggak? Halo, halo, teman-teman, bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Iya. Kalau teman-teman menggunakan internet banking itu misalkan menampilkan transaksi dalam 1 tahun bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh bisa. Biasanya tidak bisa biasanya. Oh, Tidak bisa karena di sana itu ada keterbatasan fitur. Biasanya itu jangka waktunya berapa lama gitu, 1 bulan apa 3 bulan. Kalau 1 tahun biasanya menggunakan rekening koran ya, dicetak gitu, set gitu ya. Biasanya itu ada keterbatasan fitur ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung setahun itu kayaknya nggak bisa. Dan itu nggak akan tampil sepertinya. Karena ada pembatasan ya, pembatasan apa namanya, itu kan tampilannya kan banyak nanti. Nah, makanya di sini kadang dibatasinya di between-nya itu tadi. Misalkan hanya menampilkan 1 bulan atau 3 bulan transaksi sebelumnya, itu ada batasannya. Oke, untuk yang between, select between, ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut teman-teman. Ini ada select namanya order ya, order. Di sini kalau teman-teman kita mengurutkan ya, mengurutkan kalau kita kan ada urutkan ascending, descending ya. Kalau ascending itu dari nilai terkecil, kalau descending itu dari nilai terbesar. Misalkan kalau di sini kita ingin mengurutkan data transaksi ya. Nah, di sini misalkan di penjualan ini sudah ada data transaksi. Kalau tadi kita masuknya ke pelanggan, kalau sekarang kita masuknya ke penjualan misalkan di sini. Kita masuk ke penjualan, select bintang from penjualan ya, penjualan detail. Penjualan. Nah, seperti ini kita execute. Nah, di sini ada harga, ada kode produk. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan urutkan dari harga yang paling, misalkan yang paling rendah. Nah, kalau harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi atau dibalik. Nah, kalau kita kembali lagi tadi di sini, nah tinggal disesuaikan saja. Kita order by-nya berdasarkan apa? Ini dia, order by harga ASC. Nah, tinggal teman-teman ditambahkan aja di sini. Order by tadi apa? ADS, nggak mau dia. ASC, jangan sampai kebalik ya. Order by ASC. ASC itu ascending. Berarti dari nilai yang paling apa? Yang paling
Halo, ascending, nilai yang paling, teman-teman, Yang terkecil, Pak. nilai yang paling kecil. Ini sudah urut belum dari yang paling kecil? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, kita urutkan ya. Ini kan 150.000, 175.000, 250.000, 225.000 sama 200.000. Nah, kita urutkan di sini ya, teman-teman ya. Kita urutkan, kita execute. Nah, ada yang salah di sini. Ada yang salah. Harusnya di sini menggunakan apa? Apa yuk? Ayo apa? Ini ada ininya. Nih. Kan ada from penjualan, order by, harga ASC. Berarti apa ini? Ini loh. Berdasarkan apa tadi? Harga. Diurutkan berdasarkan apa? Harganya ya. Baru dia mau. Jadi teman-teman harus jelas juga yang diurutkan apanya. Oh, harganya. Dari mana? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini harganya yang diurutkan. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah jelas belum kira-kira? Kalau misalkan kita nyuruhnya jumlahnya juga bisa Pak, urut Pak. Oh, berarti kita masukkan jumlahnya. Kita ganti di sini. Jumlah. Nah, ganti. Set, urut dia. Nah, kayak gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau jumlah N harga bisa nggak Pak? Nah, bisa. Ini berarti harus ditambahin query lagi. Ada tambahan query lagi di sini. Ya. Select bintang from. Nah, ini ada query lagi. Berarti di sini harus membuat query di mana ada harga dikali dengan jumlah. Nah, kayak gitu. Ditambahkan satu lagi query yang ada di sini. Di mana query itu adalah perkalian dari harga dikali dengan jumlah. Kayak gitu. Oh, saya Intinya kira misalkan total, namanya total gitu ya. Begitu, total misalkan. Ya tinggal nanti diurutkan. Intinya kalau order by ini dia diurutkan berdasarkan apa? Kan tadi ada yang bilang, Pak ini kan ada lagi Pak harga dikali jumlah. Berarti kan ada satu field lagi di sini. Satu field lagi dengan nama total. Nah, total ini kita buatkan query yang dengan ada di sini atau kita tambahkan di tabel. Nah, itu dia. Jadi ada pertanyaan baru. Kalau mau ditambahkan di tabel ya berarti kita add kan. Jadi dia nanti masuk di sini nanti. Jadi dia masuk di kolom di sini nanti akan tambah menjadi satu lagi total. Total itu adalah harga dikali dengan jumlah. Ya, harga dikali jumlah kayak gitu. Tambah lagi di satu sini kayak gitu. Namun biasanya ada juga yang masuknya ke dalam query. Query dalam artian itu ditambahkan lagi nanti ketika kita melakukan relasi. Jadi di relasi itu nanti kita tambahkan satu lagi query. Kalau teman-teman misalkan mau tambahkan lagi di query juga bisa. Sesuai kebutuhan saja. Nah, nanti kalau mau diurutkan berdasarkan total, berarti di sini diganti. Total, ascending atau descending. Kayak gitu. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Apakah ada pertanyaan? tidak ada Pak. Jadi teman-teman tolong disesuaikan dengan kebutuhan ya dalam hal ini ya. Misalkan karena ini adalah transaksi, ya benar yang disampaikan tadi. Kita harus butuh satu lagi yaitu adalah total. Total itu harga dikali dengan jumlah. Ya, berarti terjadi operasi aritmatika ya dalam hal ini ya. Kalau operasi aritmatika berarti dia ada perkalian. Nah, di sini sudah benar harga desimal. Desimal 2. Ini ya, desimalnya 2 ini. Berarti dia ada 2 desimal. Integer ya ini.
Kalau ini diganti tipe datanya adalah varchar, ini tidak akan terjadi perkalian, ya. Jadi salah satu syarat untuk terjadi perkalian adalah tipe datanya harus sesuai. Harga ini bisa menggunakan integer, juga bisa menggunakan desimal. Karena ini adalah uang dia menggunakan desimal ya. Kayak gitu. Jadi nanti ada karensinya, rupiah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan untuk tadi ascending sama descending. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan. Ada teman-teman? Halo? Tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita ada namanya having di sini. Having itu untuk filtering ya. Jadi kita filter ya data dari suatu fungsi, misalkan menggunakan sum. Nah ini dia. Berarti kalau tadi perkalian. Nah kalau sum itu berarti penjumlahan. Kalau count berarti banyaknya data ya. Ada lagi AVG average. Average itu berarti dia rata-rata. Nah, tinggal disesuaikan di sini. Jadi having sum harga ini berarti dia dijumlahkan harganya. Harganya dijumlahkan kurang dari. Nah, ini kurang dari sekian. Misalkan ini kita masukkan, misalkan ini kita jalankan, misalkan kita jalankan dengan perintah yang ada di sini. Nah, seperti ini teman-teman, kita jalankan. Nah, ini harganya seperti ini. Jadi, tampilkan kode produk. Sum ini adalah penjumlahan dari harga. Harganya tadi dijumlah. Ya, kayak gitu. Sum harga ya. Dari tabel harga, kayak gitu. Dari kolom harga ini, kolom harga. Ini tabelnya adalah penjualan detail namanya, kayak gitu. Group by itu berarti dikelompokkan berdasarkan kode produk, kayak gitu. Having sum, nah ini dia. Having sum tadi sudah ada istilahnya di sini adalah apa tadi? Having filtering data ya, di filter ya, datanya di filter seperti itu. Ada fungsi agregatnya di situ, ada fungsi agregatnya. Makanya di sini menggunakan having sum, dia summary ya, summary itu penjumlahan harga ini kurang dari lebih besar dari ya, lebih besar dari 215.000. Nah, berarti ini yang akan tampil. Kalau kurang dari dia kebalikannya seperti ini. Nah, diurutkan berdasarkan dengan kode produk, diurutkan berdasarkan dengan kode produk. Nah, ini dia. Kalau dia kurang dari 215.000 yang akan tampil seperti ini. Namun kalau dia lebih besar dari 215.000 yang tampil seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini adalah having ya. Having itu filter ya. Kalau di Excel itu namanya pakai filter ya, filter. Ada pertanyaan? Silakan untuk having. Ini masih banyak ya. Ada distinct ya. Distinct itu untuk duplikasi ya. Menghilangkan duplikasi data. Jadi kalau saya mau pakai duplikasi, nah itu kita pakainya pakai distinct ya, select distinct ya. Ada lagi teman-teman pakai top. Top itu kalau dilihat mengeluarkan hasil sebanyak yang didefinisikan. Digunakan untuk mengeluarkan hasil sebanyak yang didefinisikan. Jadi menggunakan select top ya, seperti itu ya. Gitu. Oke. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo? Dari berapa ini? Dari 19 orang? Silakan kalau ada pertanyaan. 19 orang. Halo, teman-teman. Selectnya di sini ada banyak ada, ya. Pak. Apa? Ada? Ada select having, ada select distinct. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada select top ya di sini untuk mengeluarkan hasil sebanyak yang didefinisikan. Ada select in. Select in itu hampir sama dengan ini dia. In merupakan bagian kalimat where yang memberikan hasil yang hampir sama, namun jika in tidak bisa ngambil nilai yang nol. Nol itu isiannya tidak boleh kosong ya, dalam harus berisi
contohnya kayak harga. Teman-teman membeli air mineral. Air mineral itu harganya 5.000. Namun di ininya ini kayak gini, 0. Nah, 0 ya. Harus ada isinya ya, teman-teman. Harganya berapa? Karena di sini juga ada tipe datanya desimal ya. Diisi harganya. Karena kalau nanti tidak diisi, ini kan perkalian. Harga 0 dikali jumlah 3. Hasilnya nanti 0 kayak gitu. Makanya harus diisi ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Ada lagi terkait dengan eksis. Nah, ini juga sama ya, membalikan hasil yang hampir sama ya. Kayak gitu. Hampir sama. Jadi akan mengambil semua nilai termasuk nilai 0. Nolnya akan diambil semua, teman-teman. Ada lagi istilahnya cross join. Nah, ini kalau misalkan kita mau join. Biasanya kalau pengambilan mata kuliah, kayak teman-teman kan hari ini mengambil mata kuliah, ada database administrator, ada mata kuliah di kampus lain. Nah, itu nanti akan di-join untuk jadwalnya. Jadwalnya kira-kira ada yang bentrok atau enggak. Namun untuk meminimalisir adanya jadwal yang tidak bentrok itu juga agak susah ya. Karena masing-masing kampus itu kan jadwalnya mungkin hampir sama ya, kayak gitu. Yang jelas dalam satu waktu yang sama kita bisa mengikuti banyak mata kuliah. Nah, seperti itu. Itu biasanya ada join ya. Ada tabel yang dijoinkan. Namun di sini kita menggunakan cross. Kalau cross itu berarti diambil dari sebelah kanan ya, dikomunikasikan dengan tabel yang di sebelah kiri. Jadi ada cross join, ada silang ya, kayak gitu untuk cross join. Ada lagi inner join. Inner join itu diambil dari sebelah kanannya, kayak gitu. Sebelah kanannya tabel, misalkan di sini ada harga, ada jumlah ya. Kalau yang left join sebelah kirinya. Kalau yang inner join sebelah kanannya, kalau left join sebelah kirinya. Kalau yang right join itu sebelah kanannya lagi, namun ini beda dengan yang inner join. Nah, ini beda, nggak sama. Kalau ini memang sama di sebelah kanannya, namun di sini data pada kolom di tabel sebelah kiri itu sama dengan, jadi harus sama. Kalau yang di right join itu adalah sebelah kanannya, kayak gitu. Ada lagi istilahnya lagi teman-teman full join. Banyak sekali di sini ya. Full join itu sama dengan left join atau right join kayak gitu. Jadi intinya di sini cara menampilkan data yang ada di sini itu tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira nanti menggunakan apa? Menggunakan full join, right join atau apa? Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya, kayak gitu. Ini dia. Misalkan kita menggunakan cross join, nah seperti ini. Kita menggunakan inner join seperti ini. Tadi ada axis ya, axis seperti ini. Misalkan ada left join seperti ini. Ada right join, nah seperti itu. Ada full join. Ini sintaknya hampir sama ya. Kalau kita pelajari satu-satu, select A, ada kode produk, select A, ini ya. A itu apa Pak? A itu adalah penjualan detail. Nah, jadi di sini itu untuk tabel itu bisa kita ganti dengan semacam kayak simbol ya atau huruf ya misalkan. Kan kalau ngetik penjualan detail ini kan panjang ya. Halo, sampai sini masih memperhatikan teman-teman? Halo? Iya Pak, masih Pak. Iya. Kalau kita ngetik penjualan detail ini kan panjang ya. Iya. Makanya di sini kita ganti dengan A ya. Jadi from A. Nah, ini sama dengan ini. Ya. A itu adalah penjualan detail ini apa nih? Oke, kita close dulu. A itu adalah penjualan detail ya. Kalau B itu adalah produk di sini. B itu adalah produk. Jadi kalau ada B di sini berarti itu adalah produk, tabel produk. Kalau A itu berarti tabel penjualan detail. Nah, nih berarti tabel penjualan detail di dalamnya ada fil kode produk, tabel penjualan detail di dalamnya ada harga, tabel penjualan detail di dalamnya ada jumlah. Yang mana tabel penjualan detail dengan fil kode produk itu sama dengan tabel B produk dengan kode produk. Berarti kode produk yang ada di penjualan detail itu teman-teman. Masih ingat primary key, foreign key? Kalau pada kode produk, berarti kode produk ini adalah sebagai primary key, ya. Paham nggak maksud saya? Halo?
Halo, teman-teman? Paham, Pak, paham. Iya. Paham, Pak. Jadi pada tabel produk, primary key-nya adalah kode produk. Namun ketika dia masuk
Halo, teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, mohon maaf ya, ada kendala teknis ini. Tiba-tiba, bentar. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak untuk select tadi? Tadi kan kita membahasnya tentang select ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sekalian saya siapkan filenya nih. Ada? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Baik, sebentar saya siapkan sebentar untuk filenya juga untuk sekalian tugas ya. Oke, sudah masuk. Baik, saya share screen lagi. Tadi sampai view ya. Tadi select ya, tadi select sudah. Kalau select ada pertanyaan? Tadi dari select yang ada di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Kita mulai tadi dari select list, terus ada select where, ada select where and atau or ya, ada select between, ada select order by ya, ada having, ada distinct, ada top, ada select in, ada select axis, ada cross join, ada inner join, ada left join, ada right join, ada full join ya. Yang terakhir adalah view. Nah, ini dia. Kalau view itu adalah merupakan sebuah tabel virtual yang didefinisikan berdasarkan query. Kelebihan view itu ya query yang digunakan tidak perlu ditulis ulang jika persamaan query dan juga bisa menyembunyikan query tersebut dengan menggunakan enkripsi ya dalam hal ini. Nah, contohnya di sini teman-teman. Nah, ini dia saya sudah siapkan di sini ada create view ya. Misalkan di sini kita ingin membuat view penjualan ya. Kalau view itu berarti nanti tampilnya di sini ya. Ini ada view. Jadi kalau teman-teman membuat view nanti tampilnya di sini ya, di view. Penjualan pelanggan. Misalnya saya membaca namanya lah penjualan pelanggan as select A. A itu berarti adalah penjualan detail, di mana itu ada kode produknya, penjualan detail itu juga di dalamnya ada atributnya, ada harga, ada jumlah ya. Inner join ya, tadi inner join di mana B adalah produk ya. Jadi on, nah ini dia ada lagi on A kode produk sama dengan B kode produk. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kode produk itu adalah primary key pada tabel. Kode produk adalah primary key pada tabel apa? Kode produk adalah primary key pada tabel apa ini? Tabel apa? Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo, teman-teman? Bisa, Pak. Kode produk adalah primary key pada tabel. Tabel apa? Produk, Pak. Iya, benar. Kode produk adalah foreign key pada tabel. Kode produk adalah foreign key pada tabel apa namanya? Pada tabel. Halo, teman-teman. Tabel apa ini namanya? Penjualan, Pak. Ya, penjualan detail ya. Kalau di sini dia sebagai primary key, namun ketika barang itu dijual, itu kan ada produknya. Jadi teman-teman misalnya ini, teman-teman beli sampo. Sampo itu kan ada kodenya. Sampo itu kan ada namanya, ada mereknya, ada harganya. Nah, itu adalah produk sampo misalkan ya. Namun ketika sampo itu ditaruh di etalase dan ada pembeli yang ngambil sampo tersebut dan dia datang ke kasir, berarti kan sampo itu kan ada transaksi. Ada transaksi berarti
Sampo itu yang memiliki kode produk, dia ketika transaksi berarti beda lagi. Berarti yang jadi transaksi di situ adalah kode penjualan atau nomor faktur atau nomor nota ya, dalam hal ini tuh bisa. Namun kode Sampo itu menjadi foreign key. Paham ya maksud saya ya? Halo? Paham, Iya, Pak. Pak. Iya, jadi analoginya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu gambaran dari query dan view. Kenapa saya kasih untuk query seperti ini? Tujuannya teman-teman bisa belajar ya. Aslinya perintah-perintah kayak gini itu juga bisa. Ketika teman-teman langsung klik kanan aja di sini. Klik kanan, pilih yang ini, select gitu ya. Select top ini tampil juga nih. Nah, tampil kayak gini. Namun teman-teman nggak belajar nanti. Kan ini kan otomatis langsung tampil. Bener nggak? Halo? Benar, Pak. Iya, kalau kayak gini kan belajar dia. Ngetik lagi, oh ada salahnya. Kalau kayak gini kan klik kanan, pilih misalkan desain yang ada di sini. Terus kita ganti. Ini kan nanti gampang nanti. Maksud saya tuh biar belajar terkait dengan script. Nah, ini kan bisa diganti-ganti. Ganti nanti digeser lagi di sini ditentukan. Kalau seandainya teman-teman sudah belajar yang ini, misalkan ini sudah paham, untuk mempercepat pakai ini boleh, nggak apa-apa. Namun kalau teman-teman belajar ini dulu, nanti nggak belajar pengqueryan seperti ini, nah ini akan susah nanti kayak gitu. Jadi mas saya ajarin query, tujuannya teman-teman biar paham. Karena di sini ada langkah yang paling cepat, cuma klik aja, klik kanan kayak gitu ya. Pilih view, ini sini sudah ada gitu ya. Namun kan nanti kan kita beda dengan kita menulis sendiri seperti itu. Nah, dengan seperti ini kan beda gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan kalau ada. Untuk materi pertemuan yang ke-6 ya ini ya. Untuk UTS sudah siap belum UTS? Untuk UTS. Halo? Insya Allah siap, Pak. Ya, jadi Siap, untuk Pak. UTS nanti satu kelompok 2 orang, nanti silakan bekerja sama dengan baik ya. Nanti mengirimkannya masing-masing ya, kayak gitu ya. Tidak boleh diwakilin oleh kelompoknya ya, masing-masing kayak gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman kan non-IT ya. Sedangkan mata kuliah kita kan praktikum. Nah, itu dia. Dan soal UTS-nya itu praktek masalahnya. Waktunya 120 menit. 120 menit kalau seandainya saya buat individu nanti, nah ini hasilnya nanti bingung nanti. Karena kan mata kuliahnya kan teman-teman kan beda-beda prodi masalahnya seperti itu. Nah, ini adalah tugas pertemuan ke-6 ya, silakan buat database dan lain sebagainya. Untuk yang tugas kelompok ini teman-teman masih bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Bina Insani ya. Maksimalnya 5 orang kayak gitu ya. Gitu. Silakan nanti dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di Bina Insani. Namun untuk yang UTS, teman-teman hanya dengan yang ada di Spada Dikti. Karena teman-teman yang ada di Bina Insani itu mengerjakannya individu. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas pertemuan ke-6 dengan persiapan UTS? Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah Untuk pertanyaan? saya, Pak, mau tanya, Pak. Saya kan dari Bina Insani juga. Untuk UTS Siap. saya kelompok juga apa tidak, Pak? Oh, siapa? Tommy ya ini. Iya, Pak. Tommy. Iya. Kalau Tommy di sini kelompoknya sama Renaldo ya? Iya, udah di Iya. list. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Tommy rencananya mau kelompok atau mau sendiri? Ya kalau bisa kelompok nggak apa-apa sih, Pak. Ya sudah, kalau mau kelompok ya nggak apa-apa kayak gitu. Kan di sini kan saya batasin maksimal kan 2 orang. Sendiri sih boleh sih aslinya. Tapi kembali lagi pada teman-teman. Kan kalau Tommy kelompok berarti bisa membantu temennya berarti kan gitu. Renaldo Iya. ada di sini hadir di Google Meet. Renaldo? Hadir tuh, Pak. Hadir, Pak. Renaldo kalau boleh tahu, Renaldo itu ininya dari prodi apa? Administrasi bisnis, Pak.
Nah, itu dia. Di administrasi bisnis kan nggak diajarkan terkait dengan database administrator kan? Nggak ada, Pak. Nah, itu Baru sekali dia. ini, Pak. Iya, itu dia. Maksud saya kalau Renaldo nanti sendirian apa nggak kelabakan nanti kan gitu. Nggak bisa, Pak. Nah, itu dia. Jujur nggak bisa, Pak. Iya, dengan adanya Tommy kan bisa membantu kayak gitu. Paham maksud Iya, Pak. saya? Ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini saya capture ya. Saya capture satu-satu ya. Silakan kalian ada pertanyaan tidak? Pak, untuk materinya nanti beda-beda apa sama gitu, Pak? Untuk materinya beda-beda atau sama? Maksudnya materi apa itu? Soalnya. Soalnya. Oh, soalnya. Soalnya gimana ya? Kan belum UTS. Nanti kalau UTS kan tahu nanti soalnya seperti apa. Gitu ya. Baik, Pak. Ada lagi silakan kalau ada pertanyaan. Ini Ini, sekalian Pak. Misalnya untuk pengumpulan tugasnya, Pak, terjadi kendala jaringan, Pak. Jadi Oh. nanti takut apa lewat dari batas yang Bapak tentukan itu gimana, Pak? Oh, tugasnya. Oh, itu kita Yang kasih, UTS, Pak, yang UTS maksudnya. oh iya, kita kasih toleransi 20 menit ya. Misalkan selesainya itu jam 3 misalkan ya. Misalkan jam 3 ya. Halo? Iya, Pak. Pak, Ya, Pak. Ya, misalkan jam 3 berarti kita kasih toleransi 20 menit, berarti selesainya jam 15:20, 15:20 menit gitu. Jadi kan itu kan tadi berapa? 120 menit ya. Halo, teman-teman? Iya, Pak. 120 menit. Berarti kita nanti ada toleransi 20 menit. Berarti nanti 1 jam 40 menit misalkan seperti itu. Begitu ya. Kita kasih toleransi 20 menit. Kira-kira cukup ya 20 menit ya untuk ngupload jawaban ya. Halo? Iya, Pak, insya Allah. Cukup. Iya, baik kayak gitu. Jadi misalkan kan kita misalkan mulai jam 1 sampai jam 1 jam berarti kan 120 menit itu kan 2 jam ya. 2 jam berarti sampai jam 3 ya. Jam 1 sampai jam 3. Nah, nanti kita kasih tambahan 20 menit. 20 menit itu untuk kalau ada kendala jaringan tadi itu. Jadi 20 menit ya kayak gitu. Jadi teman-teman berarti selesainya berarti jam 13.00 sampai jam 15.20 seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan silakan. Dari Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Iya. Untuk tugas pertemuan 6 ini, datanya itu dari kelompok yang kemarin atau baru lagi, Pak? Kalau yang tugas pertemuan ke-6 sebentar. Kalau di sini kan kita melanjutkan terkait dengan yang kemarin juga boleh. Misalkan perkuliahan yang kemarin ya, perkuliahan. Namun kalau di sini kan ini kan penjualan, saya kasih penjualan. Tujuannya kalau di sini penjualan kan saya hanya minta ada 3 tabel, cuma ada tabel pelanggan, tabel penjualan detail sama produk. Jadi di sini ada tabel ada database baru ya, Tommy ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Jadi kita punya punya latihan soalnya itu ada banyak gitu. Yang kemarin perkuliahan, yang sekarang ke penjualan. Jadi arahnya ke e-commerce ya kayak gitu, perdagangan. Jadi nggak selalu ke pendidikan saja gitu. Iya silakan. Ada pertanyaan silakan. Maaf, Pak. Jadi kita boleh pilih ya, boleh yang tugas kemarin atau data baru lagi ya? Boleh pilih ya, Pak? Kalau seandainya teman-teman mau arahkan ke perkuliahan boleh silakan. Atau misalkan teman-teman mau ini baru lagi boleh silakan. Intinya di sini itu untuk select dan view-nya ya tadi kan ada select apa, ada select in, ada axis, ada inner join, ada full join. Nah, silakan nanti dimasukkan dalam codingnya ya kayak gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik. Teman-teman silakan ada pertanyaan. Kalau menurut saya sih Tommy
Kalau menurut saya Tommy ya, halo. Iya Pak. Ya kalau menurut saya mending kita membuat database baru ya, database penjualan. Karena Iya Pak. gini, asumsi saya itu nanti ketika kita bekerja, kayak ini kan kita ngomong pendidikan, namun teman-teman kayak Renaldo tadi dari administrasi bisnis ya, bener ya? Hmm. Halo, Renaldo? Ya itu Iya, dari Pak. ya dari administrasi bisnis kan juga perlu adanya penjualan gitu, Tommy. Jadi kita apa namanya dengan adanya PMM ini kan kita tahu oh ternyata di teman-teman yang lain itu juga ada terkait dengan bisnis yang bisa kita masukkan kayak gitu. Karena harapan saya teman-teman nanti lulus dari kampusnya masing-masing, teman-teman paling nggak punya bekal ya di sini. Bekal terkait dengan ya paling nggak sudah pernah belajar database administrator sehingga nanti ketika ditanya terkait dengan database administrator itu bisa menjawab seperti itu. Harapan saya seperti itu. Jadi setelah mata kuliah ini harapan saya apa namanya teman-teman bisa jauh lebih menambah wawasan lagi ya. Ternyata kalau di pemrograman database itu banyak. Jadi nggak hanya selalu terkait dengan IT, kayak penjualan itu kan masuknya karena bisnis ya. Bener ya Ronaldo ya? Benar, Pak. Iya, kayak gitu Tommy ya. Ya baik Pak. Baik. Teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ada Yuliana, ada Fatik, Subahan, ada Maria. Tadi namanya Mami Jaha ya. Saya baru tahu kalau singkatannya Maria itu Mami Jaha. Terus ada Mardawiyah. Silakan Febiola. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nawir. Nawir namanya kamu itu Nawir Imron atau Nawir saja? Karena di Sepada itu Nawir saja namanya. Nawir gitu. Nawir. Nawir saja, Pak. Oh, kirain saya apa ada tambahan Imron itu apa gitu kok nggak sama gitu. Makanya kemarin saya bertanya-tanya itu. Kayak Nadia juga ada nggak Nadia di sini? Nggak ada ya. Jadi yang namanya satu kata itu murni. Murni bener satu kata? Iya, Pak. Benar, Pak. Bener ya berarti ada Alfarizi juga Alparizi ada Alparizi juga sama ya satu kata kan ya bukan nggak ada alfinnya kan ya. Iya Pak, Alfarizi Pak. Nah itu dia makanya saya cari kok ada alfin ini apa kurang atau gimana. Pak, maaf, Pak. Nama kecilnya Pak. Ya Saya mau nanya soal monitoring, Pak. iya monitoring silakan. Di monitoringnya saya setiap kali meet di situ tertera nggak hadir, tapi saya selalu ngikutin meet, Pak. Maksudnya nggak hadir gimana. Iya, kan di situ ada angka 1 dan 0. Kalau 0 kan nggak hadir. Kalau satunya hadir. Iya sebentar Nah, di meet saya beberapa kali meet, sayanya selalu angka 0, tapi selalu masuk meet kok, Pak. Iya Pak, sama Pak. Saya juga kemarin dua pertemuan Pak. enggak maksud saya Yang satunya emang nggak hadir Pak. sebentar ini kayaknya feedback ini teman-teman ya teman-teman kalau seandainya misalkan ada yang ini tolong setiap kali saya share itu ditanggepin gitu karena kan saya juga taunya ketika teman-teman ada tolong di ini dulu ya jadi biar halo Iya, Pak. siapa Febianti ya Iya, Pak. sebentar Febianti pertemuan keberapa ya Saya lihat dulu ya, Pak. Monitoringnya ada sekitar beberapa kali pertemuan, semuanya angkanya 0, Pak. Saya buka ulang ya, Pak. kalau yang saya lihat di sini Febianti itu nggak masuk pertemuan 1 dan 2 di Zoom ya. Iya, tapi kan semua ada recordnya ya, Pak. Nanti saya cek di recordnya deh.
Baik, baik. Baik, baik. Kalau nanti Kalau ada nanti ada buktinya, buktinya, tolong dijabri tolong saja ya. dijabri saja ya. Iya baik Pak. Terima kasih Baik, Pak. Baik, sama-sama. sama-sama. Teman-teman yang lain tadi ada yang mau komplain terkait dengan ini monitoring, silakan. Ada yang mau? Saya Pak. Siapa ini? Alfarizi. Ya silakan Alfarizi. Iya Pak. Jadi di 2 pertemuan terakhir itu itu absennya nggak itu Pak. Namanya buat meet-nya itu nggak hadir Pak. Tapi yang kemarinnya itu hadir, tapi emang yang kemarinnya lagi itu emang nggak hadir. Jadi dua absen itu, yang satunya yang benar Pak, yang saya hadir tapi dinyatakan tidak hadir Pak di situ Pak. Alfarizi ngomong saja pertemuan keberapa. Kalau saya lihat di sini hadir semua. Jadi gini ya teman-teman ya. Kayak siapa namanya tadi? Febianti ya. Halo? Iya. Jadi kehadiran itu indikatornya itu ada Google Meet atau Zoom ya. Ada diskusi ya. Pertama itu atau read modul ya. Ada juga tugas. Jadi ketika teman-teman nanti itu pakai logika OR ya, bukan pakai logika N ya, pakai logika OR. Jika salah satu sudah terpenuhi ya berarti dianggap hadir seperti itu. Paham ya? Oh begitu. Ya Pak, paham Pak. Misalkan teman-teman hadirnya di diskusi, ya udah dianggap hadir, nggak apa-apa. Teman-teman mengumpulkan tugas, nggak ikut Google Meet, nggak ikut diskusi, namun mengumpulkan tugas ya dianggap hadir seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jelas ya? Febianti jelas ya? Halo? Jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri. Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Dari Nur Cahyo. Nur Cahyo kayaknya ada tugas yang belum dikumpulkan kayaknya. Nur Cahyo bisa mendengar saya? Iya, Pak. Tugas pertemuan 5. Nggih. Soalnya kemarin habis itu Pak, ada kan Ibu meninggal dunia, masih ada acara itu Pak. Oh, innalillahi. Semoga husnul khotimah ya. Ya jadi masih bingung Pak mau itu Pak. Ya. Mohon maaf ya Nur Cahyo ya. Nggih. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Nanti boleh nyusul nggak Pak? Boleh silakan, boleh. Nggih. Itu boleh silakan nanti Nur Cahyo nanti kalau memang sudah waktunya agak longgar silakan diupload ya di Sepada Dikti ya, seperti itu. Nggih, siap Pak. Teman-teman yang lain silakan. Ada pertanyaan untuk tugas atau untuk UTS? Untuk pertemuan ke-7 formatif tolong belajar yang rajin ya teman-teman. Formatif itu nanti ada tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi nanti ini individu, tidak ada kelompok. Untuk formatif individu ya. Nanti saya jelaskan ketika Google Meet yang akan datang. Jadi setelah Google Meet teman-teman langsung mengerjakan soal formatif dan itu individu. Ya, gitu ya. Sudah jelas? Halo? Pak. Sudah jelas, Pak. Yes, Pak. Baik, baik. Itu saja mungkin untuk pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.